ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Ya Allah, terus kate nanti kayak gini. Tambah gede loh. Gunungnya wis. Lava, oi. Jembatannya putus total. Jembatan Perak putus. Ini asli putus. Jembatannya. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terbaru di Gunung Semeru yang erupsi, kita sudah terhubung dengan Kepala BPBD Lumajang, Bapak Indra Wibawa Leksana. Halo Pak Indra, bisa dijelaskan Bapak bagaimana proses evakuasi warga di sana? Karena sebelumnya memang jembatan Geladak Perak ini salah satu akses satu-satunya untuk ke Kecamatan Pronojiwo. Halo, Bapak Indra. Ya pemirsa, sepertinya ada gangguan. Kita ke informasi lainnya, Kementerian Perhubungan menyatakan pihak Airnav telah menerbitkan notifikasi untuk para pemangku kepentingan penerbangan agar waspada terhadap abu dampak letusan Gunung Semeru. Namun operasional penerbangan dan bandara di sekitaran Semeru masih beroperasi seperti biasa. Sehubungan dengan letusan Gunung Semeru di Jawa Timur, pihak Airnav Indonesia sebagai penyedia layanan navigasi penerbangan di Indonesia telah menerbitkan STEM atau notifikasi kepada seluruh pemangku kepentingan penerbangan agar waspada terhadap dampak abu dari letusan Gunung Semeru ini. Namun demikian, hingga saat ini, operasional bandara dan penerbangan pada umumnya tidak mengalami gangguan dan masih berjalan seperti biasa. Kami akan terus memonitor perkembangan dari kondisi Gunung Semeru ini untuk dapat kami sesuaikan dengan jalannya operasional bandara maupun penerbangan pada umumnya. Ya pemirsa, kita sudah terhubung kembali dengan Kepala BPBD Lumajang, Bapak Indra Wibawa Leksana. Halo, selamat malam Pak Indra. Selamat malam. Pak Indra, bisa dijelaskan bagaimana proses evakuasi warga di sana? Karena diketahui sebelumnya jembatan yang merupakan satu-satunya akses untuk ke Kecamatan Pronojiwo, yaitu jembatan Geladak Perak ini sempat terputus. Pak, bagaimana proses evakuasi dan distribusi logistik? Iya, jadi begini, untuk evakuasi yang ada di Dusun Curah Koboan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, yang tadi sore sempat mengalami kesulitan, hingga saat ini, malam ini, semua sudah terevakuasi dengan lancar. Kita evakuasi di tempat yang relatif aman. Ya, sehingga di dusun ini tidak ada masyarakat yang tinggal di rumah, semua sudah kita evakuasi ke tempat yang aman. Nah, terkait dengan putusnya jembatan Perak yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Malang, ini juga memisahkan Kecamatan Candipuro dengan Pronojiwo, di mana dampak APG ini berdampak yang ada di sebelah selatan itu melalui jembatan Perak dan yang sebelah utara di desa Kecamatan Candipuro. Memang kita agak kesulitan, ya. Tapi untuk pengungsi yang sana, semua kebutuhan kita tadi sudah koordinasi dengan BPD Provinsi sehingga dibantu oleh teman-teman BPD yang ada di di Kabupaten Malang dan Batu, dan mungkin juga BPD dari masyarakat, dari teman-teman kita yang ada di provinsi yang lewat jalur Malang. Oke Bapak, dari proses evakuasi, apakah ada korban untuk saat ini, khususnya korban luka bakar, Pak Indra? Yang meninggal satu ya di Curah Koboan tadi, luka bakar tercatat 3 orang, yang 2 luka bakar ringan, yang 1 agak berat, dan sudah kita evakuasi di rumah sakit daerah. Baik, saat ini apa saja Pak kira-kira yang dibutuhkan warga di sana? Diketahui sudah ada 3 titik posko pengungsian. Yang dibutuhkan masyarakat sementara ini matras, selimut, dan juga makanan yang siap saji, juga alat penerangan yang kita berikan kepada masyarakat. Tapi insya Allah semua sudah
tercukupi untuk malam ini. Baik, sebelumnya Pak ada upaya dari Pemkab Lumajang akan menggunakan helikopter untuk membantu proses evakuasi. Ini apakah sudah dikerahkan Pak Indra saat ini? Rencana besok, tapi nanti kita ikuti perkembangan lagi ya, karena kalau malam ini belum terselesaikan mungkin iya, tapi insya Allah malam ini sudah terevakuasi semua. Jadi dikerahkan helikopter, nanti kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Baik Pak Indra, untuk saat ini apakah proses evakuasi masih berlangsung dan bagaimana para pekerja tambang yang lokasinya dekat dengan titik erupsi Pak Indra? Untuk pekerja tambang itu memang biasanya mereka itu lebih paham ya dengan kondisi Gunung Semeru. Hanya saja pada kejadian tadi, di sore itu tadi ya, itu antara getaran banjir dengan getaran Gunung Semeru itu hampir bersamaan. Sehingga masyarakat ini getaran banjir atau getaran Semeru. Ternyata getaran dua-duanya. Jadi satu getaran banjir, satu juga getaran dari Gunung Semeru, APG Semeru. Ya, sehingga masyarakat yang tidak sigap ya terjebak di tempat yang agak jauh lah ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita upayakan evakuasi. Ya, baik, terima kasih Bapak Indra selaku Kepala BPBD Kabupaten Lumajang. Semoga proses evakuasi berjalan dengan lancar dan tidak ada korban tambahan. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kelompok kriminal bersenjata menyerang pos Satgas Apter persiapan Koramil Suru-Suru di Yahukimo, Papua kemarin. 2 prajurit TNI tertembak, salah satunya gugur. Baku tembak terjadi antara prajurit TNI dan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua, Jumat siang. Kontak, pos dibakar. Peristiwa bermula saat 2 prajurit Satgas Apter Koramil persiapan Suru-Suru ditembak saat tengah mengambil air 5 meter dari pos. Dari sini. Satu lari ke rumah yang kita curi, Ben. Kayaknya. Serda Putra Rahaldi gugur, sementara Praka Suheri terluka tembak. Ini. Kedua korban kemudian dievakuasi menggunakan heli penerbat. Praka Suheri dirawat di RSUD Mimika, sementara jenazah Serda Putra Rahaldi akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Sukamaju, Simeulue, Aceh. Tim iNews melaporkan. Peluru nyasar yang melukai seorang bocah perempuan di Gorontalo berasal dari oknum polisi yang sedang mabuk. Akibatnya, bocah malang tersebut terluka di paha kanan. Petugas dari Polda Gorontalo menangkap Bribka MB, oknum polisi yang bertugas di Polres Gorontalo Kota terkait kasus peluru nyasar. Bribka MB diduga dalam pengaruh minuman keras saat melepaskan tembakan. Aksi dilakukan pelaku dari dalam mobil di Jalan Bengawan Solo, Gorontalo hingga melukai seorang bocah perempuan. Menyisir radius 500 sampai 1 kilo dari TKP. Kemudian dari keterangan para saksi, ini mengarah kepada seorang oknum anggota Polri, Bribka MB, yang pada saat kejadian ini dalam kondisi mabuk, ya, akibat pengaruh minuman keras. Yang bersangkutan membuang tembakan keluar dari atas mobil, ya, dari dalam mobil dia membuang tembakan ke arah keluar, tepatnya di Jalan Bengawan Solo. Sebelumnya, sebuah peluru nyasar menembus plafon rumah warga di Desa Hulawa, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Rabu dini hari lalu. Peluru menembus paha kanan seorang bocah perempuan berusia 7 tahun yang sedang tidur. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi pengangkatan proyektil. Dari Gorontalo, Burhan Undu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk menabrak pagar pembatas gerbang tol Cakung 2 Jakarta Timur pada siang tadi. Informasi sesaat lagi untuk Anda, tetaplah di iNews Malam.